Saudara Saiful Mujani Research and Consulting SMRC melakukan serangkaian survei nasional lewat telepon yang diupdate terakhir 30 dan 31 Mei lalu. Survei ini memetakan tingkat elektabilitas 3 bakal capres yang sudah ada saat ini. Hasilnya elektabilitas Ganjar Pranowo jadi yang tertinggi dengan nilai 37,9%. Ada Prabowo Subianto 33,5% dan Anies Baswedan mendapatkan elektabilitas 19,2%. Sementara itu SMRC juga menyoroti tingkat kesukaan pemilih terhadap baca pres. Ganjar meraih 82% tingkat kesukaan pemilih terhadap Prabowo 80%, dan Anies Baswedan 68%. Dan menurut SMRC dalam 6 bulan terakhir kesukaan pemilih kepada Anies cenderung makin lemah. Karena itu elektabilitasnya juga makin lemah. Lebih lanjut, menurut survei SMRC, Ganjar tak hanya disukai oleh pemilih tapi juga punya popularitas tertinggi dibanding Prabowo dan Anies. Bagaimana arti peningkatan popularitas dan elektabilitas Ganjar dalam survei SMRC? Kita akan bahas usai tayangan ini. Saiful Mujani Research and Consulting SMRC kembali melakukan serangkaian survei nasional pada 30 dan 31 Mei lalu. Survei ini memetakan tingkat elektabilitas 3 bakal capres yang sudah ada saat ini. Menurut survei SMRC, Ganjar kembali menjadi yang tertinggi elektabilitasnya. Tak hanya disukai oleh pemilih, tetapi juga memiliki popularitas tertinggi dibandingkan Prabowo dan Anies. Elektabilitas Ganjar Pranowo menjadi yang tertinggi dibandingkan 2 bakal capres lainnya dengan nilai 37,9%. Lalu Prabowo Subianto sebesar 33,5% dan Anies Baswedan mendapatkan elektabilitas sebesar 19,2%. Ya, sekitar 4% gitu ya, sekitar 4%. Jarak yang 4% ini, Mas Aidiman, penting untuk disampaikan bahwa itu jarak yang tidak signifikan ya, secara statistik. Karena apa? Karena margin of error-nya sendiri 3,3%, membutuhkan 2 kali dari margin of error, ya, lebih dari 2 kali margin of error untuk dikatakan bahwa selisih antara 2 calon itu signifikan. Jadi kalau jaraknya hanya 4% begini, yang lebih tepat ya untuk dikatakan, disampaikan, atau disimpulkan bahwa ya kedua calon ini atau kedua bakal calon ini elektabilitas seimbang. Oke. Hasil ini berbeda dengan survei Litbang Kompas sebelumnya, di mana elektabilitas Ganjar berada di bawah Prabowo Subianto sebesar 22,8%. Prabowo meraih elektabilitas sebesar 24,5%, di atas 2 pesaingnya Ganjar dan Anies Baswedan. Naik turunnya elektabilitas bakal capres dimaklumi parpol termasuk PDI Perjuangan. Sejak mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal capresnya, PDIP mengaku terus mengikuti beragam hasil survei capres. Elektabilitas survei itu tentu saja menjadi salah satu patokan bagi kami, dan kami PDI Perjuangan juga Pak Ganjar sudah memahami bahwa dinamika naik turunnya elektabilitas dalam survei itu harus dikaji secara matang dan dicerna secara lebih mendalam. Namun yaitu salah satu hal yang harus kami lakukan adalah bagaimana kemudian bisa mendorong Pak Ganjar untuk bisa bukan saja surveinya naik, tapi memang bisa diterima oleh rakyat. Itu yang menjadi salah satu hal yang harus dilakukan. Koalisi parpol dalam mengusung capres dan cawapres memang belum final. Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Publik masih menunggu siapa yang akhirnya akan maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, akankah elektabilitas baca pres bisa berubah seiring pergerakan masing-masing partai pengusung? Kita akan bahas bersama Denny Irvani, Direktur Riset SMRC. Juga ada Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Denny, Mas Adi, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Dewi. Saya ke Mas Denny dulu. Mas Denny, ini arti elektabilitas Ganjar tak stabil meski tinggi karena ada faktor margin errornya. Jadi gimana maksudnya membacanya? Ya, terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa survei yang terakhir dirilis oleh SMRC adalah survei lewat telepon yang targetnya adalah 80% dari total populasi pemilih ya. Karena ada sekitar 20-an% pemilih yang tidak punya handphone. Jadi
di samping survei telepon tentu kami juga melakukan survei tatap muka dengan target 100% pemilih, tapi frekuensinya tidak sering survei telepon. Yang tadi disajikan adalah hasil survei telepon yang kami lakukan secara rutin setiap minggu ya. Namun mesti jangkauannya tidak seluruh dari total populasi, kami melihat ada hasil yang cukup konsisten dalam survei telepon dengan survei tatap muka. Ada 3 nama yang mendapat dukungan paling signifikan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Dan survei terakhir tadi seperti yang kita lihat di tayangan bersama bahwa selisih antara 2 tokoh, 2 calon, Ganjar dan Prabowo itu hanya sekitar 4% dalam survei telepon, yang itu artinya tidak signifikan bedanya, karena ada margin of error sekitar 3,3% yang artinya selisih signifikan itu butuh lebih dari 6%. Kita tidak bisa menyimpulkan apakah Ganjar atau Prabowo yang unggul. Yang bisa kita simpulkan setidaknya adalah ada persaingan yang sangat ketat antara 2 tokoh itu di atas, sementara Anies memang terlihat signifikan berada di bawah 2 tokoh tadi, begitu ya. Ada juga di hasil survei ini kan kemudian melihat bagaimana kekuatan dari si baca pres tersebut. Koreksi saya kalau salah ya Mas Denny. Ada yang kemudian dari situ hasilnya salah satu kandidat Anies Baswedan dianggap agak melemah. Apakah ini kemudian karena cawapresnya belum ada, begitu kemudian nanti ketika kemudian nama-nama cawapres ini kemudian muncul, posisi ini juga bisa berubah? Sejauh ini kami belum menemukan figur wakil presiden yang sangat signifikan bisa mendongkrak elektabilitas capres ya. Terkait dengan fluktuasi suara calon-calon presiden atau bakal calon presiden, saya kira ada faktor lain yang lebih fundamental dibanding kita bicara soal calon wakil presiden. Yang pertama, mengapa suara Anies Baswedan cenderung melemah dalam 6 bulan terakhir? Itu terkait dengan 2 faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi politik dan kedua faktor psikologis. Secara ekonomi politik, dalam 6 bulan terakhir ini ada penguatan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kami catat ada sekitar 9% dari 71% di Desember sampai Mei 2023. Sementara itu, narasi perubahan, narasi antitesis Jokowi menjadi kurang populer ketika warga semakin puas dengan kinerja Jokowi. Itulah yang menjelaskan mengapa Anies melemah. Yang kedua, faktor psikologis, kami juga melihat ada penurunan tingkat likability atau kesukaan kepada figur Anies dalam 6 bulan terakhir. Nah, kemungkinan ini adalah terkait ya dengan citra Anies yang relatif kurang dekat dengan posisi pemilih pada umumnya. Dalam spektrum ideologi, dalam kajian kami, kita melihat pemilih kita pada umumnya lebih condong nasionalis. Sedangkan Anies dipersepsikan oleh warga atau pemilih agak ke kanan. Itu satu hal. Yang kedua, kita juga bisa membaca berbagai event-event atau peristiwa-peristiwa politik. Misalnya serangan-serangan politik Anies dan koalisinya ke pemerintahan Jokowi, menurut saya sejauh ini belum terlalu punya dampak yang kuat atau bahkan kurang tepat, gitu ya. Misalnya yang diangkat soal isu pembangunan infrastruktur jalan di era Jokowi, misalnya lebih buruk dibanding era sebelumnya, yang ternyata salah interpretasi data. Nah, itu yang saya kira publik sejauh ini belum melihat ya, narasi perubahan yang digadang oleh Anies dan koalisinya menjadi sesuatu yang real, yang bisa tepat sasaran kira-kira. Kalau bicara soal infrastruktur, saya kira memang itu adalah keunggulan dari calon presiden yang mengusung tema sebaliknya, yaitu tema keberlanjutan. Saya kira demikian. Ya, Mas Adi, tanggapan Anda? Ya, kalau bicara tentang survei elektabilitas capres, tentu ini sangat tergantung bagaimana suasana politik yang sedang berkembang, up and down lah. Kalau kita melihat konfigurasi politik secara umum, Prabowo itu memang kuat di tahun 2020 dan tahun 2021. Karena memang Prabowo Subianto ini memiliki bekal elektabilitas yang cukup panjang, ikutan selama 3 kali.
Tapi memasuki tahun 2022, Ganjar mulai melejit dengan berbagai aktivitas politiknya yang cukup luar biasa. Bahkan ketika Ganjar berselisih dengan teman-teman internal PDIP, itu turut menjadi insentif politik elektoral yang kemudian terus mendongkrak elektabilitas Ganjar sepanjang tahun 2022. Cuman memang belakangan Ganjar itu agak sedikit mungkin ya dalam tanda kutip blunder ketika sikapnya yang dianggap menolak timnas Israel itu. Itu yang kemudian membuat kenapa Prabowo Subianto yang jaraknya agak jauh di tahun 2022 itu secara perlahan mulai menyalip Ganjar Pranowo karena dua faktor. Pertama, Prabowo ini mendapatkan endorsement yang relatif terbuka dari Jokowi. Jadi itu yang variabel kenapa Prabowo agak sedikit naik. Dan pada saat yang bersamaan Ganjar ini blunder sikap politiknya. Hal ini yang kemudian membuat kenapa selisih antara Ganjar dan Prabowo ini seling salip-salipan, Livi. Tapi faktor yang ketiga sebenarnya Ganjar ini belum terlampau diamplifikasi oleh PDIP dan P3 sebagai kandidat capres yang akan maju di 2020. Mungkin karena posisi Ganjar sebagai gubernur, takut ada konflik of interest, dianggap mengganggu kinerjanya, yang dianggap nanti dikritik sebagai abuse of power dan seterusnya. Makanya tidak dijalankan kalau gerakan politik Ganjar itu cuma Sabtu dan Minggu. Jadi belum terlampau kelihatan maksimal. Belum lagi misalnya belum ada politik yang dibuat secara besar-besaran eventnya oleh P3 sebagai partai pengusung dari Ganjar Pranowo. Ini yang saya kira memang kenapa memang soal kerap salib menyalip elektabilitas capres, terutama Ganjar dan Prabowo ini silih berganti bermunculan survei ya. Tapi bagaimana dengan Anies Baswedan? Karena kalau kita tahu kan ia adalah bacawa pres yang pertama kali kemudian diumumkan ke publik dan juga sudah lebih dulu melakukan safari-safari politik. Apakah memang pergerakan mesin parpolnya masih belum optimal untuk mendongkrak elektabilitas capres ini? Kalau saya sih dua hal. Pertama memang Anies ini agak sedikit telat panas. Dulu ketika diumumkan sebagai kandidat capres dari Nasdem di bulan Oktober, publik berharap ada data-data pembanding yang kemudian disodorkan sebagai tawaran alternatif sebagai sebuah pembaharuan dan perubahan di negara ini. Tapi nyatanya itu tidak terlampau disodorkan. Bahkan kubu Anies ini panasnya ketika Joni Plate baru ditetapkan sebagai tersangka. Jadi orang agak sedikit feel sebenarnya dalam konteks melihat narasi besar yang diusung oleh perubahan. Nah, yang kedua, Livi, di luar apa yang disampaikan oleh Mas Denny tadi, saya melihat Anies ini tidak terlampau kuat sosoknya dijadikan sebagai simbol oposisi. Anies ini berbeda secara total dengan Prabowo Subianto. Prabowo sejak 2024 sampai 2019 saya kira simbol oposisinya kuat, mampu mengonsolidasi begitu banyak kekuatan-kekuatan politik, mampu menyatukan kelompok-kelompok yang selama ini anti dan kritis dengan Jokowi. Mengingat Prabowo ketua umum partai, elektabilitasnya tinggi, dan Gerindra saat itu adalah partai politik yang selalu langganan tiga besar. Anies tidak terlampau kuat figur oposisinya. Anies hanya mantan gubernur DKI Jakarta satu periode diusung oleh partai politik menengah ke bawah. Oleh karena itu, ketika bicara apapun terkait situasi politik nasional, rasa-rasanya itu selalu gampang untuk dimentahkan oleh kubu pemerintah. Ini kemudian membuat Pak Anies sepertinya agak kesulitan membuat satu diferensiasi politik sebagai lawan tanding yang selama ini selalu dihadap-hadapkan dengan Jokowi. Semakin anjing Jokowi, maka semakin sempit pula ceruk pemilihnya di tengah approval rating terhadap pemerintah yang saya kira cukup luar biasa. Yang terakhir, Anies ini nggak ada gunanya nyerang Jokowi, karena Jokowi udah nggak maju lagi di 2024. Kalau mau nyerang, seranglah Ganjar, seranglah Prabowo Subianto. Nah, itu akan nantinya. Saya ke Mas Denny. Mas Denny, jadi ini trennya tiga bacawa pres ini apakah sudah mulai stabil atau justru masih akan sangat fluktuatif nanti ke depan? Saya kira masih sangat fluktuatif ya. Kita masih punya waktu 8 atau 9 bulan ke depan sampai pemilihan presiden diadakan. Pengalaman dulu ketika 2014 Pak Jokowi maju sebagai calon presiden, saat itu tidak ada incumbent seperti halnya sekarang. Itu juga sangat fluktuatif ya. Ada perubahan bisa sampai 10% lebih dalam waktu 7 atau 8 bulan. Jadi saya kira kita masih akan terus lihat pacuan kuda ini sampai 8 bulan ke depannya. Terima kasih Mas Denny, terima kasih Mas Adi telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, usai jeda, Sapa Indonesia Malam kembali. Kompas TV, Rumah Pemilu.